Semoga dengan ini ketakwaan kita
keimanan kita semakin bertambah dan ketakwaan kita semakin diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju insan yang sa'idun di dunia wa sa'idun di akhirat. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan, kita wasalkan kepada junjungan kita Al-Mustafa Al-Murtada, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat kehidupan beliau, berkat pengorbanan beliau, berkat keimanan dan kesabaran beliau, kita bisa terangkis dari keramnya kebodohan, bisa terangkis dari ketidaktahuan, dari alam keniscayaan menuju alam yang terang benderang. Amin menuju nanti dan semoga kita semua Allah Subhanahu wa taala dijadikan umat yang selalu beriman kepada Allah, beriman kepada utusan Allah, dan beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan juga semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad yang telah bisa mendapatkan syafaatnya di yaum la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat rahimahullah, pada kesempatan kali ini marilah kita memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan selalu melaksanakan dengan sabar, melaksanakan dengan ikhlas segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa bersabar dalam meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini merupakan bulan yang penuh dengan anugerah, bulan yang penuh dengan maghfirah dari Allah, disebabkan karena lahirnya bulan ini merupakan lahirnya baginda Al-Mustafa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang sangat mulia, bulan di mana manusia paling sempurna didahulukan muka bumi. Dan pada kesempatan ini, di berbagai utusan ini, manusia dilahirkan yang bernama yaitu Muhammad bin Abdullah, dan sebagai utusan di alam semesta ini, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tak hanya diutus di kalangan bangsa Arab saja, melainkan beliau juga diutus di semesta alam ini. Kita pun juga ikut di jalan golongan orang-orang yang ada di semesta ini, dan juga kita semoga dijadikan umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala yang jelas, wa ma a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan kepada umat semuanya sebagai apa? Sebagai kabar gembira, sebagai pembawa kabar gembira, dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Hadirin jemaah salat Jumat rahimahullah, dari ayat ini 4 hal pokok yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu adanya utusan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang mengutus beliau yaitu Allah Subhanahu wa taala. Beliau Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang perlu kita imani, dan begitu kita beriman kepada Allah sebagai yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus kepada semua umat manusia, dan juga risalah yaitu rahmat yang bersifat luas, dalam artian Rasulullah tidak hanya memberi rahmat, melainkan
rahmat bagi kita semua. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu mulianya sifat Rasulullah sehingga Allah menyebut dengan pujian yang sangat agung yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemuliaan sifat Rasulullah tercermin dalam cara beliau berdakwah, sehingga Islam dikenal dengan sebagai agama yang mengajarkan kemaslahatan, sebagai agama yang mengajarkan ketakwaan, yang sebagai agama yang mengajarkan keesaan Allah, dan juga sebagai agama yang mengantarkan kita kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat. Adapun pengertian rahmat pada diri Rasulullah itu ialah ajaran tentang perdamaian, persamaan, persatuan, dan kemuliaan umat manusia. Memahami hubungan sesama manusia, sesama penduduk agama, dan berhubungan dengan antar agama. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai, saling tolong-menolong, saling menjaga tali persaudaraan, saling menjaga perdamaian, dan saling menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Lebih dari itu, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita etika terhadap binatang. Rasulullah memberikan akhlak yang terbaik kepada binatang yang diajarkan kepada kita, sehingga dalam melakukan sembelihan Rasulullah itu binatang pun diajarkan cara-cara yang baik. Ketika kita menyembelih binatang, kita diberikan contoh oleh Rasulullah untuk penyembelihan yang terbaik, yakni yang tidak menyakiti terhadap binatang tersebut. Itulah Rasulullah yang selalu memberi tauladan kepada kita, yang perlu kita contoh mulai dari segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan segala apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Hadirin jemaah salat Jumat rahimahullah, sebagaimana telah dijelaskan bahwa visi pendidikan Rasulullah SAW adalah terciptanya kedamaian dan keselamatan dunia akhirat. Maka sangat pantas dan sepantasnya kita sebagai umatnya selalu bersyukur atas diutusnya Rasulullah SAW dan senantiasa mencintai beliau dengan sepenuh hati, dengan kecintaan yang sebenar-benarnya. Walaupun tidak ada aturan, tidak ada penjelasan yang menjelaskan tentang bagaimana kita mencintai Rasulullah secara khusus, namun kecintaan kita kepada Rasulullah dapat dibuktikan dengan beberapa hal, yang diantaranya yaitu adalah kita mengikuti apa yang telah dibawakan oleh Rasulullah. Kita selalu mengumandangkan selawat hanya karena Rasulullah, hanya karena tanda bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Banyak membaca selawat, memperbanyak selawat, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucapkan salam penghormatan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas bagi kita untuk selalu memandangkan selawat sebagai upaya kita, sebagai rasa syukur kita akan adanya Rasulullah. Karena bukan hal tak mungkin kalau misalkan tidak ada Rasulullah, tidak ada utusan Allah, tidak karena Rasulullah SAW, tak mungkin kita bisa berkumpul di masjid
kita tergolong orang-orang yang selalu berselawat kepada Rasulullah, senantiasa tergolong orang-orang yang selalu mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nantinya kita tergolong orang-orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillah hamdan katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, idzaman liman jahada wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallam tasliman katsiran amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullah wa'lamu anna Allah yuhibbu makarimal umur wa hafizu 'ala at-ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب الله إن الله يحب الإنسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على